Qin Chen mencibir, berdiri tegak, memandangi banyak tetua yang hadir, seolah-olah sedang menonton sekelompok semut. Ungkapan ini membuat banyak tetua sangat kesal. Namun, Qin Chen melirik banyak tetua di sekitar matanya dan mencibir, perbuatan saya seharusnya didengar oleh banyak tetua yang hadir. Ya, penjabat wakil kepala aula memang dari luar pekerjaan surgawi, dari anggota surga manusia dan surga timur, Xiao Tianyu. Saya tidak berpikir Anda tidak mengetahui apa yang terjadi di alam celestial manusia hari ini. Langit rusak dan asalnya rusak. Tapi apa? Kata Qin Chen mengambil langkah maju, dengan niat membunuh yang menakjubkan, matanya bermekaran seperti bintang. Meskipun konstelasi ini berasal dari surga kecil itu, pembunuhan yang dialami di sepanjang jalan tidak terhitung jumlahnya. Orang suci dikejar dan dibunuh, ketika orang suci bumi dikejar dan dibunuh oleh orang suci surgawi, ketika orang suci surgawi dikejar dan dibunuh oleh guru orang suci. Bahkan di alam master suci, di lautan pasang surut, dia juga dikejar dan dibunuh oleh iblis. Saya sudah lama tidak berkultivasi, tetapi pertempuran dan hidup dan mati yang saya alami lebih baik daripada para tetua yang hadir. Kata Qin Chen menatap semua orang yang hadir, saya tahu bahwa para tetua yang hadir bisa menjadi surga. Para tetua yang bekerja dan tokoh penguasa bumi semuanya luar biasa dan telah mengalami hidup dan mati, tetapi saya percaya bahwa tidak ada yang lebih menakutkan daripada musuh yang saya temui. Pada awalnya, di jurang pedang yang terkubur di paviliun pedang Tongtian, kursi ini dihancurkan sebagai orang suci. Nenek moyang iblis berencana untuk melarikan diri dari tempat di mana bahkan para Zun telah meninggal, dan bahkan leluhur iblis sedang mencari berita tentang saya untuk membunuh saya. Apakah Anda pernah mengalaminya? Kata Qin Chen. Tiba-tiba, ada diam di pengadilan. Banyak tetua menyedot AC, ngeri di hati mereka, bahkan leluhur iblis yang dalam mengejar dan membunuh Qin Chen ini. Apakah ada hal seperti itu? Untuk sementara waktu, banyak tetua saling memandang dan berbicara secara diam-diam. Sejujurnya, banyak dari mereka telah mendengar tentang berita bahwa Qin Chen dikejar dan dibunuh oleh iblis di alam guru suci, dan banyak orang telah mendengar tentang apa yang terjadi di Laut Pasang Surut dan di Laut Hampa. Qin Chen memasuki area terlarang paviliun pedang Tongtian dan keluar hidup-hidup. Saat itu, hal itu menimbulkan sensasi di langit manusia. Itu karena kematian yang mulia Ye Guang, Istana Dewa Bintang, dan Gunung Surgawi Pekerjaan Surgawi. Itu hanya beberapa rumor, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Qin Chen akan menghancurkan rencana leluhur abis di tanah terlarang paviliun pedang Tongtian, dan bahkan leluhur abis akan membunuhnya. Tiba-tiba, itu jatuh seperti bom yang berat. Di pegunungan yang luas dan di sekitar ring, beberapa tetua memiliki secercah cahaya dingin di mata mereka, termasuk 3 mata-mata iblis lainnya yang telah diidentifikasi oleh Qin Chen sebelumnya. Itu dia, mata-mata ini mengintai di ranah rahasia markas. Ketika mereka menerima perintah dari ras iblis untuk menanyakan tentang berita Qin Chen, mereka memiliki keraguan tentang mengapa anak suci eksternal kecil akan menarik perhatian ras iblis. Sekarang, mereka akhirnya mengerti bahwa anak ini benar-benar telah merusak rencana leluhur iblis Master Iblis. Paviliun Pedang Tongtian, kekuatan teratas ras manusia purba, tidak kalah dengan para pengrajin kuno, dan seberapa ambisius rencana leluhur iblis untuk tanah terlarang Paviliun Pedang Tongtian. Itu pasti luar biasa. Jika itu benar-benar dihancurkan oleh Qin Chen ini, tidak heran jika Lord Demon leluhur akan sangat marah. Di atas ring, Qin Chen melihat Diaken dan Penatua yang agak terkejut ini, dan mencibir, saya telah melalui semua ini dan melarikan diri dari Dewa Kematian berkali-kali sebelum saya berada di tempat saya hari ini. Saya tidak tahu mengapa Tuan Shen Gong Tianzun menunjuk saya sebagai wakil Hillmaster. Tetapi saya dapat mengatakan tanpa ragu, saya dapat menyandang gelar ini. Dan sekarang, Anda sebenarnya tidak berani menantang saya hanya untuk 100.000 poin kontribusi, atau bahkan tidak berani menerima saran dari kursi ini. Kata Qin Chen melirik semua orang, memandang dengan jijik,
jika ranah rahasia markas besar Tiangong hanya membesarkan sekelompok gangster seperti itu, jujur saja, saya, penjabat wakil aula, tidak mau repot-repot mengambilnya. Kesempatan seperti itu tidak mudah untuk dipahami. Apakah Anda ingin saya memberi Anda 1 juta poin kontribusi saja? Penatua itu, tolong jawab saya. Kata Qin Chen menatap sesepuh di kerumunan, matanya tajam, seperti pedang surgawi. Qin Chen tersenyum dan menatapnya dengan ringan. Sekarang, katakan padaku, kamu tahu bahwa kamu bukan lawanku, bisakah kamu berani menantangku? Mata Qin Chen terbakar, dan dia berteriak, harganya 10.000 poin kontribusi, untuk menantang seseorang yang menurut Anda tidak pernah menjadi lawan, untuk bertaruh bahwa 1 juta keuntungan. Anda menerima bimbingan itu, untuk merasakan kesenjangan antara diri Anda dan orang lain, untuk melakukan transformasi, Anda berani. Teriak Qin Chen, menatapnya dengan tegas. Di bawah pandangan semua orang, dia menggertakkan giginya, seolah-olah dia memiliki kemarahan yang tak ada habisnya untuk dilampiaskan, dan meraung, aku menantangmu. Kata seorang tetua, di tubuhnya, sepertinya ada ledakan amarah, dan perasaan hangat menyembur dari hatinya. Dalam sekejap, kekuatan jalan besar yang bergulir melonjak padanya, dan aura seluruh orang tiba-tiba meningkat pesat. Penatua Gue benar-benar berubah seperti ini. Kamu tidak merasakannya? Dia memiliki aura yang hebat, lebih bulat, dan selangkah lebih dekat untuk menyentuh ranah Tianzun. Kata semua diaken dan penatua yang hadir terkejut, semua kagum. Pada level mereka, peningkatan level kultivasi bukanlah masalah dalam semalam, juga bukan hanya masalah sumber daya belaka yang dapat menembus. Itu membutuhkan semua jenis pencerahan. Tetapi di bawah tekanan Qin Chen, tetua Gue, yang basis kultivasinya telah stagnan selama ratusan ribu tahun, berubah secara tidak dapat dijelaskan, mendapat sedikit peningkatan, dan memecahkan kemacetan, yang mengejutkan dan membuat banyak orang bersemangat. Semua orang memandang Qin Chen, mata mereka bersemangat. Jika Qin Chen benar-benar dapat memberi mereka nasihat dan memberi mereka sedikit kultivasi, lalu berapa ratus ribu poin kontribusi yang diperlukan? Bagi banyak penatua, 1 juta poin kontribusi adalah angka yang sangat besar, tetapi 100.000 poin kontribusi dapat digunakan bahkan oleh penatua yang paling miskin sekalipun. Gunakan 100.000 untuk mempertaruhkan keuntungan jutaan tingkat dan transformasi diri sendiri. Itu sangat berharga. Di aula pertemuan, Tuan Kuno Tianzun dan wakil kepala aula lainnya semua tampak terkejut dan menyaksikan adegan ini dengan kaget. Beberapa kata memobilisasi emosi seorang penatua, dan bahkan membuat terobosan kemacetan yang telah dipenjarakan penatua Gue selama bertahun-tahun. Metode-metode ini bahkan bagi mereka juga sangat mengejutkan. Putra ini luar biasa. Pada saat ini, para wakil kepala aula ini semua merasakan antusiasme para diaken dan penatua yang hadir, gairah yang agum di hati mereka. Selama bertahun-tahun, belum ada suasana seperti itu di ranah rahasia markas besar. Qin Chen seperti ikan lele, langsung mengacaukan air di alam rahasia markas besar Tiangong. Qin Chen memandang penatua Gue, saya menunggu Anda bertaruh untuk saya, menunggu tantangan Anda. Kata Qin Chen mendongak dan menatap semua tetua yang hadir. Dan diaken itu, Anda masing-masing memenuhi syarat untuk menantang saya. Saya menunggu Anda, termasuk semua diaken di dunia rahasia markas besar. Kata Qin Chen melihat beberapa orang yang hadir. Tidak hanya sesepuh di alam rahasia markas, tetapi lebih dari itu. Faktanya, orang yang belajar di sini seperti Yang Mulia Yao Guang, memang membutuhkan tantangan. Selain itu, ada beberapa penguasa Tianzun setengah langkah. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan tegas, beritahu penguasa surgawi setengah langkah di alam rahasia markas besar, kursi ini juga menyambut mereka untuk menantang, tetapi emas tantangan mereka adalah 1 juta. Taruhan 10 juta sebagai imbalannya. Jika dia berani datang, saya berani bertaruh. Kata Qin Chen. Setelah Qin Chen pergi,
ranah rahasia markas meledak seperti gempa besar. Semua orang berbicara, semua bersemangat. Semua orang terkejut dengan kata-kata berani Qin Chen. Terutama kata-kata terakhir Qin Chen, menyambut Ban Bu Tianzun untuk menantang. Arogan, sombong, kepercayaan diri. Momentum semacam itu mengejutkan banyak diaken dan penatua yang hadir. Karena mereka semua bisa merasakan bahwa kultivasi Qin Chen sebenarnya hanyalah penguasa bumi. Para tetua Long Yuan dan Tian Mang yang sebelumnya dikalahkan kuat, tetapi mereka hanya penguasa bumi tertinggi. Mereka hanya samar-samar menyentuh ranah penguasa langit. Setengah langkah Tianzun masih ada celah. Tapi Qin Chen, dia berani langsung mengundang Tianzun setengah langkah yang bekerja di seluruh langit. Gila, sungguh gila. Tahukah Anda, Tianzun setengah langkah mana di ranah rahasia markas besar Tiangong yang tidak berdedikasi untuk berkultivasi, mencoba menemukan peluang lini pertama untuk menjadi Tianzun. Bahkan jika mereka mendengar tentang penunjukan wakil kepala istana wakil Qin Chen, meskipun hati mereka menghina, mereka tidak melakukannya. Karena mereka tidak masuk akal. Sebaliknya, itu akan membuat situasi mereka semakin rendah. Tentu saja, jika mereka marah, bahkan para tetua puncak bumi ini sangat kesal sehingga Qin Chen telah menjadi wakil kepala aula, dan mereka bahkan lebih kesal di hati mereka. Tapi sekarang, Qin Chen mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia dan meminta mereka untuk memberitahu para tetua, apakah Qin Chen ini benar-benar tak terkalahkan. Ini orang gila. Namun, setelah mengalami semua ini dari penatua Gue, mereka sangat tergila-gila pada Qin Chen, bukannya memiliki terlalu banyak permusuhan. Mungkin karena kegilaan inilah Qin Chen menjadi penjabat wakil kepala dunia rahasia markas besar Tiangong. Saya hanya tidak tahu apakah orang ini benar-benar memprovokasi Ban Bu Tianzun, jika dia memiliki begitu banyak kontribusi untuk dikompensasi. Setengah langkah Tianzun 10 juta poin kontribusi, beberapa adalah puluhan juta. Saya khawatir itu tidak cukup untuk membuat keluarga bangkrut. Qin Chen sudah pensiun, mengapa dia harus memprovokasi Tianzun setengah langkah itu? Qin Chen, meskipun kamu mengalahkan para tetua Long Yuan, kamu tidak tahu, pekerjaan harianku telah diturunkan selama bertahun-tahun. Tianzun setengah langkah di ranah rahasia markas besar bukanlah 1 atau 2. Kata-kata Anda pasti akan diteruskan kepada mereka. Mereka akan menemukanmu saat itu. Kata Yang Mulia Mantra menjambak rambutnya dan hampir meraih kulit kepalanya. Dia cemas. Hehe, saya tidak takut mereka akan muncul, tapi saya malah khawatir mereka tidak akan muncul. Apa yang harus dilakukan Qin Chen adalah menemukan semua mata-mata yang telah diatur oleh ras iblis di sini, dan kemudian mencabut mereka, meninggalkan usaha keras yang tak terhitung jumlahnya dari ras iblis menjadi sia-sia. Dan jika Anda ingin mengetahui semua mata-mata, Tianzun setengah langkah ini tidak boleh dilewatkan. Dalam proses terbang Qin Chen, di kejauhan, di banyak istana, ada banyak diaken dan penatua yang pergi ke area ring untuk menonton Qin Chen sebelumnya. Kata-kata Qin Chen yang berani dan ambisinya yang tinggi merayu semua orang kuat ini yang bersembunyi di dunia rahasia markas besar Tiangong. Pada saat ini, sosok-sosok yang kabur ini juga merasakan Qin Chen terbang lewat. Mereka baru saja menerima kabar sebelum akhirnya keluar dari retret. Shenzhen Dizun. Ini seharusnya adalah penjabat wakil Master Hall baru Qin Chen yang mengalahkan 13 tetua di area ring sebelumnya dan mendapatkan 13 juta poin kontribusi. Ingin menantang diaken dan penatua Tiangong. Kelihatannya memang masih sangat muda, tapi ini benar-benar gila. Orang-orang muda saat ini tidak tahu bagaimana menjadi tak kenal takut dan berani menantang semua tetua, bahkan untuk setengah langkah Tianzun. Mereka tidak tahu dari mana datangnya keberanian. Kata diaken dan penatua dengan napas berbeda, memandang ke kejauhan. Dia adalah pendatang baru, sosok penguasa bumi,
yang hanya mengandalkan basis kultivasi tubuhnya dan hukum untuk menyadari bahwa tidak mungkin mengalahkan Ban Bu Tianzun dengan kekuatan magis dan rahasia. Dia berani menantang Ban Bu Tianzun. Dia harus mengandalkannya, karena takut akan pertemuan aneh di tubuhnya. Dikatakan bahwa dia pernah keluar dari area terlarang paviliun pedang Tongtian kuno hidup-hidup. Saya khawatir dia telah memperoleh beberapa metode luar biasa dalam paviliun pedang Tongtian. Paviliun pedang Tongtian, pantas saja, ini di zaman kuno, tidak lebih lemah dari pengrajin kita. Kekuatan tertinggi, tak terhitung pesan yang disampaikan antara Penatua dan Diaken, dan banyak orang telah belajar banyak tentang Qin Chen. Banyak orang menunjukkan rasa takut terhadap Qin Chen, tetapi ada juga banyak tetua yang ingin mencoba. Tentu saja, banyak tetua masih sangat marah. Bahkan jika dia memiliki warisan dari paviliun pedang Tongtian, terlalu sombong untuk berani menantang kita semua. Terlepas dari apakah dia sombong atau tidak, seperti yang dikatakan Qin Chen, ini memang sebuah kesempatan. Jika dia bahkan tidak mengambil 100.000 poin kontribusi untuk ditantang, lalu kekuatan apa yang kita miliki saat hidup? Tantangan. Haha, aku juga di sini untuk menantang. Sangat menarik untuk bermain melawan Tianjiao teratas yang telah ditunjuk sebagai wakil kepala aula oleh Master Tianzun. Sungguh nada yang besar, saya ingin hancurkan wakil ketua aula ini dengan baik. Aku tidak percaya dia bisa menekan semua Diaken. Pada saat ini, seluruh alam rahasia markas besar Tiangong menjadi sensasi, dan banyak orang kuat yang menerima berita itu sadar dari retret dan bertukar. Di gedung pertemuan, pengrajin kuno Tianzun tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini benar-benar sialan. Bukankah dia melihatnya ketika dia berada di base camp medan perang 10.000 ras? Karena, sebagai wakil ketua aula, pengrajin kuno Tianzun dapat merasakan beberapa gerakan dalam pekerjaan surgawi. Jika pekerjaan surgawi yang asli seperti singa yang sedang tidur, maka sekarang seluruh alam rahasia markas besar sedang gelisah. Alias singa terjaga. Menarik, gunakan satu orang untuk melawan semua Diaken dan Penatua dari seluruh Tiangong, termasuk Tianzun setengah langkah. Sekarang markas Tiangong kami memiliki sensasi di mana-mana di dunia rahasia. Ada seorang wakil ketua aula yang terdiam. Sudah berapa tahun, rahasia markas kita belum begitu semarak. Saya merasa bahwa beberapa tetua yang telah lama tertidur telah terbangun. Hehe, hidup dan hidup, sangat menarik. Kecuali untuk pengrajin kuno Tianzun. Yang lainnya seorang wakil kepala aula juga muncul, dengan aura menakutkan yang melekat di tubuhnya, mengejutkan 9 hari dan 10 tempat, dan berkata sambil tertawa kecil. Sekelompok siluet diproyeksikan turun dari istana pilar api yang sangat kuat, dan datang ke ruang kerja dan diskusi hari ini. Perjudian anak itu membuatku merasa sedikit gatal, dan aku ingin naik dan bertanding. Kata sosok yang mengenakan jubah merah, seperti sosok yang diselimuti kekacauan, tersenyum. Omong kosong, peluang 10 kali lipat, siapa yang tidak mau naik, bukan untuk apa-apa. Kata wakil ketua aula lainnya dengan jubah hitam tertawa. Dia memiliki keberanian dan mendominasi, dan saya tidak tahu dari mana Tuan Tianzun mendapatkan anak ini, penunjukan ini benar-benar mutlak. Itu masih mendominasi, mengapa dia tidak menantang wakil kepala balai? Ada juga wakil Hall Master Leng. Mendengus, wajahnya jelek. Pengrajin kuno Tianzun memandang dengan aneh ke banyak wakil kepala aula yang berkomunikasi. Wakil kepala aula semuanya adalah tokoh surgawi, dan mereka biasanya adalah orang-orang yang berkultivasi dan mundur secara rahasia. Jika tidak ada yang utama, mereka terlalu malas untuk bicara. Siapa yang ingin mengatur kekacauan ini, siapa yang tidak ingin meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, pada hari kerja biasanya ada 2 atau 3 wakil ketua di ruang diskusi. Ketika ada lebih sedikit, 5 atau 6 naik ke langit. Namun, ini biasanya waktu untuk membahas hal-hal penting tentang surga dan pekerjaan. Tapi memikirkan saat ini, perjudian Qin Chen hampir meledakkan 8 wakil kepala.
Ini membuat perajin kuno Tianzun sangat terpana, dan hanya bisa membuat rahasia pahit. Qin Chen, anak ini terlalu mampu melempar. Dan ketika wakil kepala aula berbicara tentang Qin Chen telah kembali ke istananya dengan beberapa orang dari Zhen Yan Dizun. Qin Chen, kamu benar-benar terlalu ceroboh seperti ini. Zhen Yan Dizun masih mengoceh. Hehe, Zhen Yan Dizun, jangan katakan itu, pemuda ini punya ide sendiri. Qin Chen tersenyum, apakah tidak ada pendapat jika Anda belum melihat murid Anda? Yang mulia Yao Guang mendengar kata-kata itu, merasa labu pahit di sampingnya. Dia tidak punya pendapat, tapi dia tidak berani berpendapat. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang dengan status terendah. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk memberikan pendapat? Namun, bahkan jika dia memenuhi syarat untuk melamar, dia tidak akan membuat bujukan apapun. Dibandingkan dengan kata-kata sejati guru, dia telah berhubungan dengan Qin Chen lebih lama dan tahu lebih banyak tentang Qin Chen. Qin Chen adalah orang yang sangat tegas dan tidak pernah tanpa tujuan. Di rumah Guang Han, Qin Chen berjalan keluar dari area kecil, mendirikan pavilion Chendi, dan akhirnya menabrak wilayah rumah Guang Han, naik sepanjang jalan. Itu selalu direncanakan dan kemudian dipindahkan. Termasuk kemudian pergi ke alam surga selatan untuk menyatukan alam surga selatan, dan menghancurkan istana Yaomi. Setiap gerakan Qin Chen memberikan kejutan bagi Yang Mulia Yao Guang. Menurutnya, meskipun tindakan Qin Chen kali ini mengejutkannya, dia percaya bahwa Qin Chen pasti memiliki tujuannya sendiri dalam melakukan ini. Tidak peduli apa, dia hanya perlu mendukung Qin Chen. Zhen Yan Dizun diam-diam memukul kepala Yang Mulia Yao Guang. Kamu kepala Muyu, kamu mengatakan sesuatu. Tuan, jangan membujuknya, kamu tidak akan bisa membujuk Qin Chen. Kata Yang Mulia Yao Guang terdiam. Dan Qin Chen pasti memiliki tujuannya dalam melakukan ini. Zun Zhen Yan Dizun patah hati, dan semakin banyak dia berbicara, semakin dia merasa cemas, seolah-olah dia kehilangan dirinya sendiri. Yang Mulia Yao Guang tiba-tiba menatap tuannya dalam diam. Dia selalu berpikir bahwa bujukan guru adalah karena dia takut Qin Chen akan terlalu banyak menyinggung pekerjaannya. Para diaken dan penatua berani bersikap penuh kasih sayang, karena mereka takut Qin Chen akan kehilangan beberapa poin. Melihat apa lagi yang ingin dikatakan Zhen Yan Dizun, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya karena dia merasa banyak informasi telah diterima dalam token identitas. Ini adalah undangan untuk bertarung, biarkan aku melihat ada berapa. Kata Qin Chen mengeluarkan token identitasnya, melihatnya dan masuk. Selain itu, Zhen Yan Dizun dan Yao Guang membuka mata mereka, mengepalkan tangan mereka, dan lebih gugup daripada Qin Chen sendiri. Di antara mereka, informasi tentang pertempuran terus mengalir masuk. Token identitas ini bukan hanya token Master Aula Wakil, tetapi juga harta transmisi. Orang-orang di ranah rahasia markas dapat langsung berkomunikasi dengan Qin Chen melalui token identitas, termasuk transaksi. Saat ini, di kolom perjanjian, Qin Chen terus menerima pesan, ada banyak informasi tentang janji temu. Zhen Yan Dizun dapat melihat pesan di token identitas Qin Chen, dia akan menemukan bahwa jumlah keterlibatan masih meningkat, dan sudah melebihi 3 digit. Kecepatannya tidak melambat karena melebihi 3 digit, terus meningkat. Ini lebih dari 300. Kata Qin Chen sesekali melaporkan nomor, membuat Zhen Yan ketakutan. Oke, terima semua, kata Qin Chen. Bocah ini, menerima semua tantangan, apa yang ingin kamu lakukan? Kata sosok bersembunyi di kegelapan di dalam pilar api Tong Tianji, di istana yang gelap, dia bergumam, dengan warna keraguan di matanya. Namun, tidak peduli apa, leluhur harus diberitahu tentang masalah ini, dan saya dapat menggunakan pengintai untuk menantang Qin Chen, benar-benar mengenali kekuatan Qin Chen, dan bersiap untuk yang berikut. Kata sosok hitam ini, memancarkan nafas Tianzun yang menakutkan. Ini adalah mata-mata iblis yang bersembunyi di pekerjaan surgawi.
Wakil kepala istana yang melayani secara alami khawatir dengan tindakan Qin Chen. Dapat dikatakan bahwa dalam pekerjaan surgawi hari ini, hampir tidak ada yang pernah mendengar tentang Qin Chen. Qin Chen secara alami tidak mengetahui semua ini. Keesokan paginya, Zhenyan Dizun dan Yao Guang tidak sabar untuk mengetuk gerbang istana Qin Chen. Qin Chen, ada berapa total tantangan? Kata Yang Mulia Mantra berkata dengan gugup, menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen berkata, itu ada 1367 pertandingan. Menurut daftar mata-mata iblis yang saya dapatkan dari Feather Devil Land, ada 7 mata-mata tingkat tetua dan 18 mata-mata tingkat diaken ada di daftar penantang. Jadi, langkahku memang efektif. Untuk mengetahui kekuatanku, mata-mata iblis ingin menantangku dengan memanfaatkan kesempatan ini. Kata Qin Chen tersenyum. Lalu dia bergegas ke arena. Alam rahasia markas besar Tiangong mendidih, dan banyak orang memulai tantangan. Yang kuat bergegas ke arena duel. Setelah mereka tiba, mereka menemukan bahwa arena duel, tidak seperti kemarin, telah diselimuti oleh rangkaian cahaya berkabut. Tampaknya Qin Chen tidak ingin orang lain melihat proses duel. Ya, jika proses duel dibuka, maka semua kekuatan magis, gerakan, dan metodenya akan terlihat, dan tingkat kemenangan akan semakin rendah. Di atas ring, Qin Chen ditangguhkan di udara dan tubuhnya acuh tak acuh. Dalam persepsinya, ada informasi dari pilar batu pengawas. Jelas seseorang telah memasuki ring dan membuka tantangan. Segera setelah itu, seorang diaken mengenakan jubah perak dan memancarkan aura hormat tertinggi muncul di depan Qin Chen. Wakil Ketua Balai, Anda telah mengatakan bahwa Anda akan membatasi basis kultivasi. Kata diaken ini, jangan khawatir, aku tentu saja tidak akan mengingkari janjiku. Jawab Qin Chen tersenyum, dan serangkaian aura pedang bertahan di sekujur tubuhnya, dan itu benar-benar hanya aura pedang dari tingkat Zun. Diakon puncak Zun ini mendesah lega, matanya menjadi tajam, dan semangat juangnya naik ke langit. Tombak perak muncul di tangannya. Kamu sangat beruntung, karena kamu adalah lawan pertama dalam tantangan ring ini. Qin Chen tersenyum. Diakon Yin Pao berteriak dan bergegas menuju Qin Chen seperti kilat. Namun, sebelum tombak peraknya mengenai Qin Chen, cahaya pedang yang terang tiba-tiba menyala di antara langit dan bumi. Mata diaken berjubah perak melebar. Dia bisa merasakan bahwa cahaya pedang hanya pada tingkat puncak Zun, tetapi aura kekerasan membuatnya tidak dapat bergerak dalam sekejap, dan dia hanya bisa melihat gas pedang menebas dirinya sendiri secara instan. Hanya setelah beberapa saat, sosoknya langsung kaget dan terbang keluar, lalu menghilang ke dalam ring. Yang pertama bukanlah mata-mata ras iblis. Fikir Qin Chen bergumam.